Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan kembali lagi mereview dan memberikan rekomendasi TV 43 inch di range harga kurang lebih di 4 jutaan ya, atau 4 juta kurang. Karena ada salah satu viewer yang request teman-teman ya, dibuatkan dong rekomendasi TV 43 inch harganya di bawah 4 jutaan. Oke, saya akan berikan rekomendasinya untuk hari ini. Dan seperti biasa, untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke rekomendasi yang pertama. Nah, oke, untuk rekomendasi yang pertama di sini ada TV 43 inch dari Hisense dengan seri 43A 4200G. Nah, sekedar info, TV ini sudah menggunakan resolusi Full HD dilengkapi dengan refresh rate di antara 50 sampai 60 Hz. Selain itu, TV ini pun juga sudah support dengan Android TV ya. Jadi itu tampilan menunya sudah sama dengan HP dan aplikasinya juga lumayan lebih lengkap dibandingkan dengan Smart TV. Dari segi layar kita bisa lihat tampilan layarnya pun juga lumayan oke, walaupun dia gini ya menggunakan resolusi Full HD, tapi resolusi warnanya pun dan gambarnya tetap smooth dan pergerakan gambarnya lebih bagus ya. HDR-nya pun lebih terasa. Nah, dari segi tampilan layarnya pun dia sudah menggunakan tampilan full frameless, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya. Baik dari sisi atas, kiri, dan kanannya sudah full dengan layar. Nah, fitur-fitur lainnya pun sudah ditulis di sini. Ada gini juga ya, one touch access, ada dual band WiFi, dan sudah support dengan teknologi Android TV. Dari segi garansi dia paling panjang, kurang lebih garansinya itu 4 tahun ya, garansi resmi dari Hisense. Kita coba cek untuk tampilan menunya di sini kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, banyak banget aplikasi yang bisa kalian akses, contohnya seperti Netflix, Prime Video, TV, dan Google Play Store pun juga sudah ada. Jadi kalian bisa menambahkan aplikasi langsung di Google Play Store-nya. Tampilannya lumayan oke ya, dan lebih kekinian. Oke, di sini kita bisa lihat juga tampilan settingannya pun dia ada WiFi juga. Dan untuk inputnya nanti kita cek di bagian belakang, ada settingannya di sini kita bisa buka. Nah, yang pertama itu ada settingan untuk saluran. Nah, sekedar info, TV ini pun juga sudah support dengan siaran TV digital ya. Jadi kalian tidak perlu menambahkan setup box lagi ke TV ini. Untuk penyimpanan di sini kita bisa cek di bagian penyimpanan. Memorinya kurang lebih di kisaran 4,3 GB. Jadi lumayan oke ya, dan lumayan banyak untuk penyimpanannya. Nah, oke, dan untuk versi Android-nya di sini dia sudah menggunakan versi Android 11. Kita bisa lihat. Nah, untuk inputnya di sini kita coba cek dulu ya di bagian belakang TV-nya. Sini kita bisa lihat untuk kelengkapan inputnya, yang pertama itu ada 2 port USB, ada kabel optikal, ada headphone jack, ada kabel ARC, RCA, ada kabel antena, dan ada 2 port kabel HDMI, ada kabel LAN-nya juga. Dan di sini kita bisa cek juga untuk kabel powernya dia belum plug and play. Konsumsi listriknya di sini kita bisa lihat kurang lebih di kisaran 75 watt. Mounting bracket pun juga sudah ada, jadi kalian bisa tempel TV ini di tembok juga ya. Nah, oke, itu untuk rekomendasi yang pertama dari brand Hisense. Nah, sekarang kita akan masuk ke rekomendasi yang kedua. Untuk harganya lupa saya spill ya. Harganya di sini kita bisa cek kurang lebih promonya di kisaran 3.099.000. Jadi ini hemat banget ya. Kalian sudah mendapatkan TV berukuran 43 inch dengan teknologi Android TV. Oke, ini rekomendasi yang pertama. Sekarang kita lanjut ke rekomendasi yang kedua. Nah, oke, untuk rekomendasi yang kedua di sini ada TV 43 inch dari brand Akari ya, dengan tipe DSW5743S. Sekedar info, ini merupakan TV berukuran 43 inch dari Akari yang sudah support dengan resolusi 4K ya. Dan untuk harganya pun juga cukup kompetitif, di bawah 4 jutaan ya, nanti di terakhir video saya akan spill. Nah, selain itu dari segi resolusi sudah 4K, refresh rate-nya pun dia kurang lebih di kisaran 60 Hz sampai 50 Hz.
Nah, fitur-fitur lainnya, TV ini pun sudah support dengan Magic Remote ya, hampir sama dengan brand LG. Jadi dia ada kursor seperti mouse. Dan di sini fitur-fiturnya juga sudah menggunakan WebOS, sama juga dengan LG. Ada ini fitur-fitur lainnya, ada HDR juga, sudah voice control pun juga sudah ada. Tampilannya pun di sini sudah full frameless, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya. Baik dari sisi atas, kiri, dan kanannya sudah full dengan layar. Untuk ketebalan TV, kalau kita lihat dari bagian samping kurang lebih segini ya. Dia agak sedikit lebih tebal, bahannya dia menggunakan bahan metal, dan untuk inputnya jelas juga lumayan lengkap. Oke, bisa lihat tampilan TV-nya kurang lebih segede ini. Tampilan kakinya kurang lebih seperti ini, bahannya itu dia menggunakan bahan metal yang cukup kokoh. Kita bisa lihat ya, ini bahan kakinya. Untuk kabel, untuk tombol power dia juga ada di bagian tengahnya. Oke, tampilan remote-nya kurang lebih seperti ini ya, tampilan Magic Remote-nya. Mirip banget dengan LG, bisa lihat nomor-nomornya seperti ini. Nah, tampilan menunya, nah dia ya, kelebihannya ada kursor seperti ini ya, sama dengan mouse. Kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Aplikasinya pun juga lumayan lengkap, kita bisa lihat ada aplikasi seperti Netflix, YouTube, Disney Plus, Hotstar, dan masih banyak aplikasi lainnya yang bisa kalian akses ke TV Akari ini. Oke, kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan untuk garansinya dari TV Akari ini kurang lebih 2 tahun teman-teman ya. Untuk kelengkapan inputnya di sini nggak usah cek sih. Sebenarnya saya udah pernah review juga. Nanti kalau bisa cek di seri ini ya, di video-video sebelumnya sudah pernah saya review. Nanti saya akan tag juga. Untuk harganya di sini kita bisa lihat harganya itu kurang lebih di kisaran 3.699.000 berukuran 43 inch dengan tipe SW5743S ya, dari merek Akari. Oke, jadi ini rekomendasi yang kedua untuk kalian yang ingin mencari TV 43 inch harga di bawah 4 jutaan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi yang ketiga. Nah, oke, untuk rekomendasi yang terakhir di sini ada TV dari Hisense lagi ya, di seri 43A6500K. Nah, ini merupakan seri premium ya, dan harganya juga sama di bawah 4 jutaan ya. Nanti kita akan spill di terakhir video. Nah, dari segi gambar, TV ini pun sudah menggunakan resolusi 4K, dan yang menarik di sini refresh rate-nya sudah mencapai 120 Hz ya. Jadi ini cukup oke banget, dengan harga di bawah 4 jutaan kalian sudah mendapatkan TV yang sekomplit Hisense ini. Dari segi garansi dia sama, 4 tahun garansinya, paling lama setahu saya sih di bawahnya Sharp dan Polytron ya. Kalau dari segi fitur menurut saya sih ini sudah juara banget. Audionya sudah Dolby Vision Atmos, dan untuk tampilan frame-nya di sini dia sudah menggunakan tampilan full frame, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya. Baik dari sisi atas, kiri, dan kanannya sudah full dengan layar. Dari tampilan bezelnya pun di bagian bawahnya ini dia menggunakan bezel silver seperti ini, sehingga tampilan TV-nya lebih premium ya dibandingkan seri-seri TV lainnya. Selain itu di bagian bawahnya juga terdapat tombol on off manual ya. Jadi kalau kalian ingin mematikan TV-nya tidak menggunakan remote, kalian bisa langsung di bagian bawah TV-nya. Nah, dan untuk tampilan menunya di sini TV ini sudah support dengan Google TV ya. Kita bisa lihat tampilan menunya kurang lebih seperti ini. Nah, ini karena belum di login dengan Gmail, tampilannya lebih kelihatan simple ya. Di sini baru ada Netflix, YouTube, Prime Video, Media Center, dan lain-lain. Settingannya pun di sini kita bisa cek. Kelengkapan settingannya, kita masuk ke pengaturan. Kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama itu ada settingan untuk saluran input. TV ini pun juga udah support dengan siaran digital. Ada tampilan suara, settingan internet, dan untuk sistem pun kita perlu cek di bagian penyimpanannya. Nah, untuk penyimpanannya di sini kurang lebih dia di kisaran 7,3 GB, dan untuk versi Android-nya pun di sini kita bisa lihat di kurang lebih di versi Android 11 ya. Kita bisa lihat. Oke. Dan untuk tampilan belakang dari TV Hisense ini di sini kita bisa lihat tampilannya itu kurang lebih seperti ini. Bahannya sendiri dia menggunakan bahan metal, dan untuk inputnya pun lumayan lengkap. Ada 2 port USB, ada kabel HDMI-nya 3, kita bisa lihat ini. Nah, ini ya. Nah, ini HDMI-nya 3, ada headphone jack, ada kabel antena yang sudah support dengan siaran digital.
Ada kabel optikal, ada kabel LAN, dan ada kabel RCA di bagian belakangnya. Untuk listriknya di sini kurang lebih di kisaran 95 watt ya. Jadi lumayan hemat banget. Mounting bracket pun juga udah bisa, kalian tempel TV ini di tembok ya. Nah, itu dia tampilan belakangnya dari TV Hisense ini. Kita kembali ke tampilan menunya. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih itu aja sih untuk 3 rekomendasi TV dengan range harga 4 jutaan. Nah, untuk harganya belum saya spill ya. Harga dari TV Hisense ini kurang lebih di kisaran 3.999.000. Kalau kalian langsung ke toko mungkin dapat di harga 3.950 ya. Dengan fitur yang sangat lengkap dan banyak banget sih kelebihan dari TV Hisense ini. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk rekomendasi TV di harga di bawah 4 jutaan. Dan untuk kalian yang ingin membeli TV-TV ini, kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali dengan nama Toko Grand Muimas Bali, atau kalian bisa langsung check out melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.